Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahbizatun Nada dari kelas 4A Ulumul Hadis dengan NIM 120071143. Ingin menjawab soal UAS yang telah diberikan oleh dosen saya. Pertanyaan pertama adalah, apa pendapat Anda tentang hadis doif dan bolehkah beramal dengan hadis doif? Berikan contoh hadis doif yang boleh diamalkan dan hadis doif yang tidak boleh diamalkan. Yang pertama, sebagian besar ulama hadis menyatakan boleh mengamalkan hadis doif selama hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah, sifat-sifat Allah, dan hukum Islam. Contoh hadis doif yang boleh diamalkan, barang siapa yang membaca Al-Quran, kemudian dia menghafalkannya dan menghalalkannya, apa yang dihalalkan Al-Quran dan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat pada 10 keluarganya yang masuk ke neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905 Gharib menurut Imam Tirmizi. Pertanyaan kedua, apa perbedaan hadis matruk, hadis munkar, hadis maudhu, serta hadis majhul? Jelaskan semuanya dan berikan contoh dari hadis maudhu. Jawabannya, hadis matruk adalah hadis yang terdapat dalam sanad rawi yang terduga kuat berdusta. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang dhaif yang bertentangan dengan rawi lain yang lebih rendah kedhaifannya daripadanya. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan dinisabahkan pada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Hadis majhul adalah seorang perawinya yang meriwayatkan hadis pada 2 orang atau lebih, namun tidak ditiskahkan oleh pakar jar dan ta'dil. Contoh hadis maudhu ialah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Nomor 3. Apa perbedaan hadis sahih li ghairi dan sahih li zatihi? Berikan masing-masing contohnya. Hadis sahih li ghairi ialah hadis yang sahihnya dengan hadis lain. Contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi nomor 22 dari hadis Muhammad bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, kalaulah tidak khawatir memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak untuk setiap menjelang sholat. Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang sahihnya dengan zatnya sendiri. Contohnya, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim mengatakan telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Nafi bin Abdullah bin Amr bahwasanya Nabi SAW bersabda demikian dan demikian. Nomor 4. Apa perbedaan hadis munqati, mu'dal, mu'allaq, mursal, dan mundalas? Jawabannya, hadis munqati yaitu hadis yang gugur rawinya sebelum sahabat di satu tempat atau di beberapa tempat dengan syarat tidak berturut-turut. Hadis mu'dal yaitu hadis yang gugur dari sanadnya 2 orang atau lebih secara berturut-turut. Hadis mu'allaq yaitu hadis yang gugur rawinya seorang atau lebih dari awal sanad, yang dibuang pada awal sanad seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Hadis mursal yaitu digugurkan seorang perawi pada akhir sanad. Hadis mundalas adalah pengguguran sanad di mana saja antara 2 perawi yang hidup semasa dan bertemu. Ia mendengar beberapa hadis, namun pada sebuah hadis tersebut sebenarnya ia tidak langsung mendengarkannya, tetapi ia mendengar dari orang lain. Kemudian ia meriwayatkannya dengan kata yang tidak jelas. Sekian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.